Hai, kembali lagi di channel All About Gizi dan Kuliner. Kita akan belajar tentang apa ya? Kita mau belajar menimbang dan mengukur yang masuk ke persiapan masak. makanan. Nah, tujuannya menimbang dan mengukur ini agar resep masak itu adalah penentu dari keberhasilan si resep masakan yang akan kita masak nanti. Bener banget. Nah, kita lagi gizi nih. Ada nggak sih tujuan lain selain agar resep masakannya berhasil? Ada nggak tujuan lain kita sebagai ahli gizi? Kita harus menimbang dan mengukur. Banyak banget nih tujuannya, karena kita kan ahli gizi, kita merencanakan makanan ya. Dan kita pasti akan menyusun kayak resepnya, bahan makanannya. Itu kan bahan makanannya perlu takaran-takaran yang nanti ujungnya kita akan ukur nilai gizinya. Oh iya, benar. Nah, kita juga bisa untuk membakukan resepsi. Oh gitu. Emang kenapa harus dibakuin, Han? Karena kayak misalnya nih banyak multitafsir gitu. Misal kayak satu parut kelapa itu berapa banyak, terus kayak satu butir bawang itu berapa gram. Oh iya gitu. sih, Kayak benar. Ada yang masih multitafsir. gede, ada yang kecil ya. Iya, Jadi makanya benar. harus dibakuin ya. Oh Benar iya, terus banget. selain itu kita sebagai ahli gizi juga harus ngitung, karena kita harus hitung kos. Kita harus hitung biaya, benar-benar. kan ada penyelenggaraan makanan banyak. Oh iya. Jadinya kita harus hitung biaya dari si bahan makanan yang akan kita olah nanti. Olah dan kita distribusikan jual gitu ibaratnya Yes, lah ya benar di banget. bagian komersilnya. Nah tapi kita di sini kita nggak sendirian. Oh iya, Kita siapa membutuhkan kita? ahli. Wah. Kita nggak tahu. Ntar kalau kita kan masih mahasiswa. Iya, nih. ya benar-benar Ntar kita kalau misalnya belajar kita bersama nimbang, ya. kalau misalnya kita nimbang terus salah, dan kita bisa persepsi nih Benar. sama permisal sekalian. Benar. Jadi kita akan undang salah satu dosen kita ya, Han, Kita ya. Kita panggil ya, Ibu Rina. Halo, sama. Terima kasih nih saya diundang ya. Iya. Ini kita lagi diskusin apa nih? Kita lagi mendiskusikan persiapan bahan makanan nih, Bu. Oke. Menimbang dan Dan mengukur. Oh, tadi udah dikasih tahu ya menimbang tujuannya untuk apa ya? Iya. Nah, apa nih yang mau kita diskusikan awal-awal ini? Kita perkenalan alat dulu ya, Oh, Bu. perkenalkan Iya, alat. benar. Baik. Karena kan teman-teman juga kayaknya penasaran Apa nih? ini ada Iya, apa apa aja nih? sih di Oke. sini gitu. Iya, jadi selamat datang dulu ya di channel All About Gizi dan Kuliner. Untuk menimbang itu kalau di dalam resep-resep ada ukuran rumah tangga, ada ukuran metrik. Nah, ukuran rumah tangga biasanya di dalam resep suka ketemu 1 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan tepung. Nah, yang dipakai adalah sendok makan ukuran rumah tangga. Di rumah tangga banyak sekali jenis-jenis sendok makan ya. Ini kebetulan hanya ada 2 contoh, yaitu sendok makan dan sendok teh. Sendok makan sendiri ada yang tipis kayak gini, ada yang tebel ya, ada yang dalamnya cekung, ada yang datar ya. Kalau sendok ukurannya makanan kontinental biasanya besar-besar. Ini kalau menggunakan kata-kata sendok makan, kemudian menggunakan ukuran-ukuran yang ada di rumah tangga, sebenarnya belum tentu tepat ukurannya. Memang ada makanan-makanan yang feeling aja gitu ya. Iya, Tapi benar. kan kita ahli gizi nih harus ngitung nilai gizinya. nilai gizi. Maka kita harus menggunakan sendok ukuran yang sudah terstandar, yaitu sendok makan seperti ini ya. Ada yang dari stainless steel, ada yang dari plastik ya. Jadi macam-macam. Kalau saya lebih cenderung pakailah yang stainless steel karena plastik kurang mantap kalau saya ya. Jadi harus yang ukurannya mantap. Selain sendok makan, oh ya, ini sendok makan ada berapa nih matanya? Ibu udah nggak kelihatan nih. Oke, Coba. nih kalau misalnya dilihat sih teman-teman, itu ada 4 ukuran. Pertama ada 1/4 sendok teh, yang ini yang paling kecil. Nih, terus ada setengah sendok teh. Terus ini ada 1 sendok teh dan juga ada 1 sendok makan. Nah, coba bayangkan ya, 1 sendok teh ini dibandingkan dengan Sama ini. ya, gitu. Nah, ini Oh, dalamnya iya. nih
Kalau didekatkan ya kameranya nih, dalamnya sama ini akan berbeda. Berbeda. Coba dilihat nih perbandingan antara sendok ukur dengan sendok teh rumah tangga. Ya, sendok ukur dalam, kalau sendok rumah tangga itu datar. Ya. Nah, kalau ini misalnya digunakan untuk ukuran minyak, di mana 1 sendok teh minyak ini bisa sampai 10 gram, di mana 1 gram minyak menghasilkan berapa kalori? 9. Nah, bayangkan kalau kita salah ngitung, 1 gram saja sudah 9 kalori. Sehingga kalau nanti menggunakan ukuran-ukuran yang tidak sesuai, maka nilai gizinya akan tidak sama yang seperti yang diharapkan. Ada ukuran lagi nih, Mbak. Nah, ini Oke, mungkin bisa dijelaskan juga lagi. Nih kalau misalnya yang ini kan itu ada sendok, yang ini kita pakainya cup. Nih ada yang 1/4 cup, ya, yang paling kecil. Terus ada 1/3 cup, Oke. terus ada setengah cup Oke. dan 1 cup. Yes. Ini biasanya buat bahan-bahan kering ya Bu ya, kalau cup Bahan-bahan itu ya. kering. Nah, apalagi nih selain cup? Ada ini yang rumah tangganya Bu, Iya, ada gelas ini belimbing. ya. Untuk apa nih, Mbak? Nih, Buat cairan nih biasanya, Bu. Cairan ya. Jadi kalau di rumah tangga dikenal dengan Gelas belimbing. gelas belimbing. Kenapa sih kok disebut gelas belimbing, Mbak? Karena ada ini. Karena ada belimbing. Ada kayak belimbing. Jadi gitu. kakinya tuh kayak bintang ya, belimbing ya. Tapi ini nggak belimbing bener ya. Yang gelas belimbing tuh ada di bawahnya bener-bener kayak belimbing ya. Sudah sulit memang dicari ya. Tapi kalau di rumah tangga yang dulu-dulu, ibu orang tua kita dulu masih ada. Apalagi Mbak, ini dikonversikan dengan menggunakan alat ukur gelas ukur. gelas ukur. Di gelas ukur Ada ada 2 bahan juga nih Bu. Nih, Ada yang Pyrex sama yang dari Stainless. stainless. steel. Jadi kalau yang berbahan dasar kaca Pyrex ini ada ukurannya. Jadi kita lebih enak untuk melihatnya. Oke, kita lanjut dengan ukuran berat. Ukuran berat kita pakai apa nih? Pakai timbangan. Timbangan ada 2. Ayo Mbak, ini kira-kira bagaimana cara gunainnya ya? Ini kalau misalnya yang ini harusnya dinolin dulu. Oke. Nah biasanya kan ada yang dibuka nih Bu. Nah pas dimasukin ke sini, dia jadinya nggak nol lagi. Oke, Nah good. jadinya harus dinolin dulu. Nolin dulu. Dinolin dulu. Oke. Nah kalau misalnya kayak gini lebih baik sejajar sama mata nih guys. Jadi Nah, boleh kita coba menjajar dengan mata. sejajar sama mata. Oke. Nah tapi kalau misalnya diangkat jangan Bu. Oh, jangan. Nah, Oke. harusnya kan ditaruh di atas meja. Udah pintar anak-anak. Lalu di ini. Oke, Nah, ini baru timbangan tuh rumah tangga. Tangga. Dengan kapasitasnya Kapasitasnya 2 kg. 2 kilo. Nah, kalau yang ini Kalau misalnya yang ini namanya timbangan digital. Nah, yang ini cara penggunaannya yang pertama kita tekan dulu nih, di onin dulu, kita tunggu sampai 0 karena kadang-kadang ada yang dia sampai minus nih, minus 10 atau minus 12 gitu. Nah, ini aja udah ini Bu, ada angin-anginnya bisa di Sensitif. Sensitivitasnya sensitif. karena Nah, digital tadi Iya, ya. benar. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman misalnya gini, sini udah ada tepung, jangan tepungnya langsung dimasukin di sini. Jadi timbang Alatnya dulu dulu. wadahnya. Iya. Nah, timbang dulu wadahnya, misalnya udah dapet nih 252 beratnya. Baru bisa kita ter. Di ter itu artinya dinolkan. Jadi kalian nggak perlu harus Hitung-hitung diturunin gitu. lagi atau dihitung-hitung lagi. Jadi bisa langsung di ter. Lalu si bahannya tinggal dimasukkan ke sini sesuai dengan ukuran atau takarannya. Seperti itu teman-teman. Luar biasa ya. Karena timbangan digital ini sensitif juga, dia lebih detail dan lebih teliti Iya. juga ya. Oh, Teman-teman ya baik. di sini. Nah, ya, jadi memang anak-anak sudah jago-jago nih ya. Nah, selain tadi yang didiskusikan, ada satu nih kenapa ahli gizi juga dilatih untuk menimbang dan mengukur. Masih ingat nggak kalau kalian jalan ke suatu wilayah, kemudian wawancara, kemudian melakukan itu apa itu? Iya. Nantinya kan ini kuliner adalah dasar-dasar di dalam mata kuliah profesi Anda. Nanti digunakan pada saat nanti Anda pada semester berikutnya untuk apa itu? Ada yang namanya kita food recall. Food recall. Food recall. Iya. Kadang-kadang ada orang, saya makannya tadi 5 sendok gitu. Hmm. Nah, 5 sendok apa? Harus jelas. Oke. Sendok makan, sendok
apa Sendok, centong, bahkan centong. centong nasi juga macam-macam kan teman-teman. Jadi ada yang centong nasi yang datar, ada centong nasi yang agak dalam gitu. Jadi apa namanya, tidak interpretasinya nanti tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Baik, kita kembali ke kuliner sekarang. Ya. Nah, tadi sudah dikenalkan alatnya, jadi kita sekarang sudah mulai latihan. Nah, ada dua tadi ya, ada metrik, ada cairan. Cairan. Kalau yang menggunakan metrik, apa saja yang bisa dipakai pada contoh-contoh bahan ini? Misalnya Ada ada tepung. Tepung bisa pakai apa saja? Bisa pakai ini kah Pakai atau bisa bisa. pakai ini? bisa pakai ini, bisa pakai itu. Oke, jadi beberapa resep asing suka ada yang 1 cup tepung terigu, 1 sendok makan tepung terigu. Tetapi kalau kita sebagai ahli gizi, kita harus tahu bahwa 1 cup tepung terigu itu harus kita terjemahkan berapa gram. Kalau nanti teman-teman mahasiswa sudah latihan, oh terigu 1 cup berapa, itu punya catatan. Jadi nanti kalau melakukan pembuatan modifikasi resep, misalnya pada saat di daerah tidak ada alat-alat timbangan, adanya adalah cup atau Gelas ukuran rumah ini. tangga, maka sudah bisa menghitung nilai gizi resep yang dihasilkan. Nah, itu salah satu kemampuan yang unik sekali dari ahli gizi. Lulusan di jurusan gizi ini mampu membuat makanan, mampu menyusun menu, dan mampu menghitung nilai gizi daripada resep yang dihasilkan tersebut. Jadi kita itu luar biasa keterampilannya dan keahliannya, ya. Nah, sekarang selain tepung, kemudian ada bahan-bahan yang lain, ada gula tentunya, kemudian ada pasta. Pasta di sini adalah margarin atau butter, ya. Ini margarin, ini butter. Kemudian kalau untuk susu kira-kira ditimbang atau pakai ukuran ini? Kalau misalnya pakai kenakan cairan ya Bu ya. Cairan Nanti kita pakai pakai volume. Oke, ya, oke. 1 cc itu setara dengan berapa? Kita mengasumsikannya 1 cc cairan setara dengan 1 gram. Jadi kalau 100 cc susu kita asumsikan adalah 100 gram susu, sehingga kita langsung bisa menghitungnya. Oke ya, kita mulai dulu. Tapi ada yang perlu diperhatikan sebelum kita mengukur, yaitu misalnya untuk tepung ya. Untuk tepung sebaiknya tepungnya tuh diayak dulu. Kenapa diayak? karena kan Ada Menggumpal, nah, suka ada kotorannya. Terus apa saja yang diperhatikan ketika mengukur? Saya ambil contohnya misalnya dengan 1/4 cup, ya, 1/4 cup. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi kita tuangkan tepungnya ini, ya. Kalau kita mengambilnya seperti ini, maka ada yang ditekan. Tapi kalau kita menuangkannya dengan ini, kita tidak ada aspek ditekan. Jadi disendoki tepungnya, kemudian kita ratakan. Nih ratakannya, ini rata apa enggak ya? Jadi ratakannya ala permukaan yang rata seperti ini. Nah, inilah yang disebut peres ya Bu ya. iya, yang disebut ini berapa tadi? 1/4 cup tepung terigu. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, 1/4 tepung terigu berapa? Tadi sudah dijelaskan nih. Kita pakai alas ya, alasnya. Nah, ini bisa dipraktekin nih, langsung, monggo. ya. Jadi apa dulu? Kita ukur kan, timbang dulu nih. Oke, lalu kita taruh. Kita nolkan. Ya, sudah Oke, masukkan baru di- bahannya. Oke, nah jadi 1/4 cup tepung terigu apabila dikonversi ke dalam ukuran metrik kurang lebih adalah 28 gram. Nah, itu ada yang 28, ada yang 25. Nah, supaya itu ada nilai yang setara dan ajeb, maka dianjurkan untuk menimbangnya 3 kali, kemudian diambil rata-rata. Kembali lagi nanti, kenapa berbeda itu tadi? Karena ada tepung terigunya yang lembab, ada yang kering dan seterusnya. Tapi diestimasi sebegitulah ya. Jadi kalau
plus minus 0,1% itu masih bisa ditolerir ya. Kalau di kimia beda lagi, harus benar-benar Nah, detail iya, ya. benar. Oke. Sekarang untuk sendok makan, bagaimana nih Mbak? Kita pakai 1 sendok makan tepung terigu. Isinya sama, monggo. Sama. Dituang. Oke. Begini tegak. Nah, ini belum rata. Oke, nah baru diratakan dari ini. Yes, tepat sekali. Inilah 1 sendok makan tepung terigu. Jadi bukan diginiin ya. Kadang-kadang kita gini-gini nih. Kita ini akan beda tuh. Masih ada rongga. Berarti tidak boleh dipadatkan. Tidak ya? boleh dipadatkan gitu, karena nanti akan berbeda perhitungannya ya. Baik, kita meningkat ke ngukur gula. Nah ya, 1 sendok. Nah, ahli gizi itu tadi sudah disebutkan bahwa gula dan minyak merupakan penyumbang energi ya, yang cukup besar. Paling besar adalah minyak ya. Nah, coba Andi nih. dong, Andi. Oh, iya, iya, iya. Oke, gantian. Ini pakai sendok teh. Oh iya. Ini Jadi dituang gulanya. nggak boleh ditekan ya Bu ya. Kalau gula pasir tidak terlalu ini ya, diambil masih bisa, tapi kita tetap lebih menyarankan dituang dengan alat bantu yang lain, kemudian Ini yang diratakan. rata Ini ya. ngambil yang rata ya ininya ya, ngambil yang ujung. Oke. Oke, nah ini selanjutnya kita timbang berapa sih 1 sendok makan satu sendok makan gula pasir kalau dalam satuan metrik. Sudah? Udah. Sudah no? Sudah. Berapa kira-kira? Ada 12. 12 ya, beberapa buku mengatakan ada 12, ada 10 ya. Kita ngambil prorata saja nantinya ya. Oke, kita lanjut pada jenis yang lain. Kita mau yang mana dulu nih? Mau pasta dulu atau